Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Semoga Allah memudahkan kita, memudahkan kalian untuk memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Lanjut ya anak-anak. Ya, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri fungsi atau pemetaan dan korespondensi satu-satu. Nah, tujuannya apa kita mempelajari ciri-ciri fungsi atau pemetaan dan korespondensi satu-satu? Ya, yang pertama tujuannya adalah siswa dapat memahami ciri-ciri fungsi atau pemetaan. Yang kedua, siswa dapat memahami korespondensi satu-satu dan memahami fungsi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya, anak-anak. Nah, waktu di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, tentang fungsi, pengertian fungsi. Apa itu fungsi? Masih ingat tidak anak-anak? Ya, fungsi adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu ke anggota himpunan B. Itu ya anak-anak, masih ingat ya? Nah, lanjut ya, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu ciri-ciri fungsi atau pemetaan. Pemetaan dari himpunan A ke himpunan B berlaku ketentuan berikut. Yang pertama, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Ya, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Pasangan himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Dan yang ketiga, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Itu yang ketiga. Yang keempat, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Suatu fungsi dapat dinyatakan dengan ada berapa? Ingat tidak anak-anak? Ya, ada 3 ya, yaitu yang apa? Diagram panah, diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Itu ya anak-anak, ciri-ciri dari fungsi atau pemetaan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ada 3 fungsi atau 3 relasi. Di situ, dari 3 relasi tersebut, mana yang merupakan fungsi atau pemetaan? Perhatikan ya, gambar yang pertama. Ada himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P dan himpunan Q. Coba perhatikan dari gambarnya. Di situ, ada himpunan P yang yaitu anggotanya A dipasangkan ke 2 himpunan Q. Nah, itu merupakan fungsi bukan? Ya, bukan, karena himpunan P
ada yang anggotanya 2. Ada himpunan A yang mempunyai 2 pasangan, maka disebut bukan fungsi. Ya. Selanjutnya ya anak-anak, yaitu gambar yang kedua, diagram panah yang kedua. Perhatikan di situ ada himpunan P dan himpunan Q. Anggotanya A, B, C. Himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan. Himpunan P tepat 1 kan dipasangkan ke Q. Itu merupakan fungsi bukan? Ya, merupakan fungsi. Yang ketiga sekarang, himpunan P dan Q. Di situ fungsi bukan? Bukan. Kenapa? Ada himpunan A yang tidak mempunyai pasangan, maka disebut bukan merupakan fungsi. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan setiap anggota A atau domain tepat 1 pada anggota B atau kodomain, dan sebaliknya. Ya, domain itu apa? Ini tidak anak-anak. Ya, kalau domain itu daerah asal, kalau kodomain adalah daerah hasil. Korespondensi satu-satu dari A ke B harus memiliki syarat. Syaratnya adalah NA harus sama dengan NB atau NA sama dengan NB. Jadi banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Lanjut ya. Banyak korespondensi satu-satu dari A ke B atau sebaliknya sama dengan NA. Gitu ya anak-anak. Lanjut ya. Nah, apa itu korespondensi satu-satu? Jika melihat dari syarat korespondensi satu-satu bahwa banyak anggota domain dan kodomain harus sama, maka jika dirumuskan sebagai berikut. Apa rumusnya? Jika NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah N dikali kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali kurung buka N dikurangi 2 kurung tutup dikali titik-titik 2 dikali 1. Ya, biar kalian lebih paham, nanti Ibu jelaskan contohnya ya. Nah, contohnya kita masuk ke contoh yang pertama. Perhatikan ya. Diketahui A sama dengan kurung kurawal 1,4,9,16 25 kurung kurawal tutup, dan B sama dengan kurung kurawal 1,2,3,4,5 kurung kurawal tutup. Pertanyaannya adalah gambarkan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Itu pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama tadi. Sekarang yang kedua. Apakah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu? Kita bahas ya anak-anak. Diagram panah dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Perhatikan gambarnya. Himpunan A, tadi anggotanya ya, digambarkan dengan diagram panah. Berarti himpunan A yang pertama
1, 2, 9, 16, dan 25. Nah, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita petakan ya anak-anak. Maka 1 dari himpunan A, 1 kuadrat dari berapa? Ya, 1 kuadrat dari 1. Kita tanda panahkan ya. 1 kuadrat 1. Yang kedua, di himpunan A, 4 kuadrat dari berapa? Ya, 4 kuadrat dari 2. Jadi 4 dipetakan ke 2 di himpunan B. Sekarang yang ketiga, 9 kuadrat dari berapa? Ya, 9 kuadrat dari 3. Maka 9 di himpunan A dipetakan ke himpunan B, itu angka 3. Sekarang yang keempat, 16 kuadrat dari berapa? Ya, 16 kuadrat dari 4. Maka 16 dipetakan ke 4. Yang terakhir, 25 kuadrat dari, ya, kuadrat dari 5. Maka 25 dipetakan ke 5 di himpunan D. Kita simpulkan ya, berdasarkan pengertian korespondensi 1-1, fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi 1-1. Tuh ya. Paham ya anak-anak? Semoga kalian bisa memahami. Lanjut ya anak-anak, kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui himpunan P sama dengan kurung kurawal 14, 16, 18, dan 20, kurung kurawal tutup. Dan himpunan Q sama dengan kurung kurawal 12, 14, 16, kurung kurawal tutup. Pertanyaannya adalah, nyatakan himpunan pasangan berurutan relasi 2 lebihnya dari himpunan P ke himpunan Q. Apakah fungsi dari himpunan P ke himpunan Q merupakan korespondensi 1-1? Ya, kita jawab ya anak-anak. Diketahui, tadi himpunan P apa aja anggotanya? 14, 16, dan 20. Himpunan Q anggotanya 12, 14, dan 16. Himpunan pasangan berurutan relasi 2 lebihnya dari himpunan Q adalah apa? Ya, kita petakan tuh. Bisa dipetakan, tapi kan ini pertanyaannya pasangan berurutan. Maka 14, 2 lebihnya dari, ya, 12. Yang kedua, 16, 2 lebihnya dari 14. Pintar. Sekarang yang terakhir, 18, 2 lebihnya dari 16. Sekarang kita tuliskan pasangan berurutannya. Maka kurung kurawal, kurung buka, 14,12, kurung tutup. Terus kurung kurawal buka, 16,14, kurung tutup, koma, 18,16, kurung tutup, dan kurung kurawal tutup. Berdasarkan pengertian korespondensi 1-1, fungsi dari himpunan A ke himpunan Q bukan merupakan korespondensi 1-1. Ini karena ada satu anggota himpunan P, yaitu 20, tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Ya, anak-anak. Paham ya, insya Allah ya. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, diketahui NA sama dengan 4 dan NB sama dengan 4 juga. Banyak korespondensi 1-1 yang mungkin dari A ke B adalah, coba sih anak-anak jawab.
Banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B sama dengan NA. Nah, di situ lihat banyaknya himpunan A dan B ada berapa? Ya ada 4, maka 4 tanda seru ya. Nah, tanda seru itu dibacanya faktorial. Maka 4 faktorial sama dengan faktorial mundur, berarti 4 dikali sebelum angka 4 berapa? 3. Maka 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Gitu anak-anak. N faktorial. Maka angka yang paling akhir dikalikan sampai angka 1. Maka 4 tadi kan banyaknya anggota himpunan A dan B 4. Maka 4 dikalikan dengan angka yang mundur, yaitu 4, 3, 2, 1. Maka 4 dikali 3, 12. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 1, ya sama 24. Gitu ya anak. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari NA dan NB sama dengan 4 adalah ya 24. Dapat disimpulkan dari ciri-ciri fungsi. Ya, ciri-ciri fungsi yang pertama, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Bentar, yang kedua apa tadi? Pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. Syaratnya tidak boleh lebih dari 1. 3 apa? Setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Dan apalagi yang keempat, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di himpunan A atau mempunyai pasangan lebih dari 1. Itu ciri-ciri fungsi ya. Terus apa korespondensi satu-satu? Ya, korespondensi satu-satu adalah fungsi yang menetapkan setiap anggota himpunan A atau domain tepat 1 pada anggota himpunan B atau kodomain dan sebaliknya. Terus korespondensi satu-satu apalagi syaratnya? Ya, NA harus sama dengan NB. Terus banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B sama dengan NA. Anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyerap materi yang Ibu sampaikan dengan baik dan bisa mengerjakan tugasnya. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugasnya ya di e-learning. Nanti tugasnya ada di e-learning, kalian bisa mengerjakan. Dan jangan lupa ya, materi yang ini kalian catat di buku tulis. Mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anakku, dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika penyampaian Ibu masih kurang untuk kalian. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan tentunya hanya milik Ibu. Minggu selanjutnya kita ketemu sama Ibu lagi, yaitu materi bab 2 tentang pola bilangan ya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. A. Sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.